Namun, setelah mengalahkan Si Chengtian dan Dewi Bingwei, posisi ajaib Zhao Feng yang luar biasa tidak tergoyahkan. Tantai Lanyu juga menyaksikan pertempuran itu. Garis keturunan matanya bias terhadap energi mental, tetapi tingkat energi mental saya tinggi dan dapat melawannya. Aku takut dia akan menyerang hewan peliharaan spiritualku. Petik 2. Tantai Lanyu menganalisis dan meskipun dia tidak takut pada Zhao Feng, dia masih mewaspadai dia. Keduanya tidak mundur dan naga emas di langit saling mendekat. Zhao Feng dan Tantai Lanyu berjarak 1 mil. Serangan bisa ditembakkan pada jarak ini terutama untuk Zhao Feng yang berspesialisasi dalam busur. Tantai Lanyu sudah bersiap di dalam hatinya, tetapi dalam pandangannya Zhao Feng bahkan tidak memandangnya dan lewat di belakangnya. Tantai Lanyu sedikit terkejut. Dia pertama kali berpikir bahwa Zhao Feng ada di sini untuk menimbulkan masalah karena dia telah mengganggunya hari itu. Melihat arah yang dituju Zhao Feng, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jika saya benar, Taiyun Suangsi dan Si Chengtian harusnya berada di arah itu. Mata murni Tantai Lanyu berputar saat dia memikirkan sesuatu. Jika dia benar, Zhao Feng kemungkinan besar telah terkunci pada keajaiban luar biasa tertentu. Berpikir sampai di sini dia memutuskan untuk mengikuti di belakang. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Sebuah gunung muncul dari depan dan ada fluktuasi besar dari bumi Yuanqi. Di gunung ini ada 2 aura kuat dari keajaiban luar biasa. Di kedalaman gunung, Taiyun Suangsi memegang pedang dan tertawa ke arah langit saat dia secara brutal menebas bola batu besar di depannya. Bola batu besar itu mengeluarkan cahaya kuning samar. Ding ding, peng, peng. Pedang dan bilah meninggalkan percikan api di bola batu besar itu. Satu berkat naga datang dari Taiyun Suangsi dan yang lainnya datang dari bola batu besar. Melihat dari dekat, bola batu besar itu sebenarnya adalah orang yang telah membungkus dirinya sendiri dan lapisan coklat dan kuning membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Bola batu besar telah tenggelam ke gunung seolah mencoba berinteraksi dengan bumi dan mendapatkan lebih banyak pertahanan. Si Chengtian yang memiliki garis keturunan hati batu memang layak memiliki pertahanan terkuat di antara keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng menghela nafas saat dia melihat dari jauh. Pertahanan Si Chengtian sudah menakutkan dan keajaiban luar biasa normal akan kesulitan untuk menerobosnya. Pada saat ini dia telah meringkuk dirinya menjadi bola dan hampir menjadi batu sepenuhnya saat dia berinteraksi dengan bumi Yuanqi. Ini berarti kecepatan pertahanan dan pemulihannya meningkat secara substansial. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng hampir melumpuhkan kaki Si Chengtian, Taiyun Suangsi mungkin tidak bisa menghabisi Si Chengtian. Namun, Taiyun Suangsi licik dan memukul logam saat masih panas, memaksa Si Chengtian ke dalam situasi putus asa ini. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Si Chengtian, dia tidak akan bisa melarikan diri dari nasib pedang dan pedang Taiyun Suangsi yang dibawa. Kakak, ada aura ajaib lain yang muncul. Tidak bagus, bocah itu. Apakah dia ingin bagian dari rampasan perang kita? Petik 2. Taiyun Suangsi berhenti dan mengatur napas sebelum memelototi Zhao Feng dengan mata yang mengancam. Para ahli yang luar biasa biasanya berusaha menghindari Taiyun Suangsi. Sepasang saudara ini buas dan berkelahi seperti orang gila. Begitu mereka bertengkar dengan hidup mereka, keajaiban luar biasa yang normal tidak bisa menerimanya. Bocah berambut biru, kamu tiba di sini tepat waktu. Kita akan bekerja sama dan mengalahkan orang-orang batu ini dulu, lalu kita akan membagi berkat naganya 60-40. Petik 2. Kakak dari Taiyun Suangsi melotot saat memikirkan sebuah rencana. Dalam situasi saat ini, yang terbaik bagi mereka adalah tidak melawan Zhao Feng. Mereka sudah memaksa Si Chengtian tersudut dan jika mereka mulai melawan Zhao Feng sekarang, Si Chengtian akan pulih dan menjepit menyerang mereka. Tidak mudah untuk menghadapi 2 keajaiban yang luar biasa sekaligus dan melihat Zhao Feng tiba di bola batu Si Chengtian tenggelam lebih dalam ke tanah. Taiyun Suangsi tidak terlalu peduli tentang itu dan menunggu jawaban Zhao Feng. Si Chengtian yang terluka parah tidak akan bisa lari jauh. Jadi, ini yang dikatakan keajaiban luar biasa satu sama lain? Taiyun Suangsi takut melawan kami dan bahkan meminta untuk bekerja sama. Petik 2. Jiang Sanfeng dan Dai di belakang tercengang.
Taiyun Suangsi menyarankan untuk bekerja sama dan memberikan 40% berkat naga adalah mundur selangkah dan mengakui kekuatan Zhao Feng. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat dia berteriak, "Kamu benar-benar berpikir monster jelek sepertimu berhak untuk bekerja denganku? Targetku bukanlah manusia batu, tapi sampah sepertimu. Satu gerakan sudah cukup untuk menghabisi kalian berdua." Bab 377 Jatuhnya Prodigi yang luar biasa. Targetku bukanlah manusia batu, tapi sampah sepertimu. Satu gerakan sudah cukup untuk menghabisi kalian berdua. Mata pemuda berambut biru itu dingin dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Kalimat ini begitu kejam, bahkan Taiyun Suangsi yang dikenal karena kekejamannya pun tercengang. Satu gerakan sudah cukup. Dari mana kepercayaan Zhao Feng berasal? Petik 2. Tantai Lan Yu yang mengikuti di belakang terkejut dengan adegan ini. Dari 5 keajaiban yang luar biasa, Taiyun Suangsi adalah orang bertubuh kembar yang kekuatan tempurnya menakutkan ketika mereka bekerja bersama. Mereka mengerikan dan memiliki tanda-tanda sebagai yang terkuat kedua. Taiyun Suangsi bahkan adalah kontestan yang kuat untuk tempat pertama pertemuan naga sejati suci ini dan memiliki peluang besar untuk menantang Yu Tianhao. Si Cheng Tian yang telah membenamkan dirinya di tanah berpikir, ini omong kosong Zhao Feng terlalu banyak. Namun, sebagai seseorang yang pernah melawan Zhao Feng sebelumnya, dia tahu kekuatan yang terakhir dan setengah ragu dan setengah percaya. Dia tidak lari jauh dan dengan cepat menggunakan waktu untuk pulih sambil memperhatikan medan perang. Satu langkah untuk mengalahkan kita? Sombong. Ya, dia sama sekali tidak memandang kita sebagai saudara. Petik 2. Taiyun Suangsi meraung dan alam jiwa sejatinya dilepaskan dan tampaknya mengandung kekejaman. Berpikir bagaimana mereka telah menyapu sekret True Dragon Gathering dan bahkan keajaiban luar biasa yang normal akan menghindari mereka, mereka sekarang dipermalukan di sini. Kapan mereka diremehkan sebanyak ini? Satu gerakan sudah cukup. Ini benar-benar tidak hormat, kejam, mudah marah, egois. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat mengawasi Taiyun Suangsi. Sebuah puncak gunung di dekatnya terpotong dan gunung kecil itu meledak. Menyala 9 bilah langit, jiwa pedang es bumi. Pedang dan bilahnya berinteraksi dengan es dan api, mengubah segala sesuatu dalam radius 1 mil menjadi zona mati. Kekuatan yang menakutkan sudah cukup untuk langsung membunuh peringkat True Mystic yang normal. Kedua keterampilan puncak ini memiliki elemen yang berlawanan secara langsung dan kekuatan bertarungnya adalah tingkat atas. Serangannya bisa dianggap sempurna dengan penggabungan es dan api, pedang dan pedang. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dalam situasi ini dia tidak akan mendapat keuntungan melawan Taiyun Suangsi. Sebuah kabur tertinggal, dan langit dipenuhi dengan gambar setelahnya. Putaran pertama serangan Taiyun Suangsi meleset dan dia segera terkunci di bukit terpencil tempat seseorang berdiri. Monster jelek, kalian berdua dilahirkan bersama dan tidak punya kebebasan atau privasi. Bahkan hidup Anda saling terkait. Betapa menyedihkan bagi kalian berdua untuk hidup di dunia ini. Mungkin inilah mengapa kalian berdua sangat haus darah. Petik 2. Zhao Feng berdiri di atas bukit, wajahnya penuh belas kasihan dan ejekan. Mendengar ini Taiyun Suangsi meraung dan amarahnya mencapai titik didih. Gerah, nak, kamu sudah mati. Ya, bocah berambut biru, beraninya kau meremehkan kami. Setiap orang yang melakukan ini sebelumnya dipotong menjadi 10.000 bagian oleh kami dan dimakan. Petik 2. Niat membunuh melintas di mata Taiyun Suangsi. Zhao Feng telah menyentuh titik sakit Taiyun Suangsi. Meskipun mereka adalah dua orang, keduanya hidup dalam masalah yang sama dan tidak memiliki kebebasan maupun privasi. Bahkan ketika mereka menggunakan wanita, mereka menggunakan tubuh yang sama. Hehe, sebenarnya sangat sederhana. Selama salah satu dari kalian membunuh yang lain, yang selamat akan menerima kebebasan dan memiliki kehidupan baru. Petik 2. Senyuman muncul di bibir Zhao Feng. Bunuh yang lainnya. Taiyun Suangsi jelas telah memikirkan hal ini sebelumnya. Mereka semua lelah dengan tubuh ini dan satu sama lain. Namun, mereka adalah saudara dan dijaga oleh faksi mereka. Mata kiri Zhao Feng sepertinya menciptakan surga. Taiyun Suangsi yang marah hampir kehilangan akal sehatnya dan ketika dia melihat mata spiritual Dewa Zhao Feng, dia menjadi linglung dan berdiri diam. Segera setelah itu, dua wajah di wajah Taiyun Suangsi mulai meronta dan kemudian tersenyum terbelakang serta dirasuki oleh kelicikan. Tatapan mereka kemudian mengabaikan Zhao Feng dan saling memandang. Kakak, aku sudah lama bosan denganmu.
Mengapa sekarang biarkan aku hidup? Saya ingin hidup bebas dan santai. Saya tidak suka berbagi wanita saya. Petik 2. Adik dari Taiyun Suangsi berkata dengan nada mematikan saat kilatan pedang menghantam kakak laki-laki itu. Hehe, aku tahu hari ini akan datang. Taiyun Suangsi yang lebih tua tertawa dan pedangnya bersinar terang saat dia menebas ke arah adiknya. Ding ding dang dang. Keduanya bertarung tanpa bersembunyi kembali dan di tubuh yang sama, pedang itu bentrok dengan pedang dan percikan terbang kemana-mana. Keduanya berbagi tubuh dan ki jiwa sejati mereka saling terkait. Dalam waktu singkat, keduanya telah menyebabkan kebakaran dan badai es melolong. Sosok Zhao Feng mulai memudar, dan mata kirinya menjadi penuh dengan masa depan yang bisa diraih. The Eye of Heart sangat efektif terhadap mereka yang memiliki kemauan energi mental yang lemah. Zhao Feng menyaksikan Taiyun Suangsi menyerang dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan pertempuran, Zhao Feng waspada terhadap Taiyun Suangsi. Bahkan Dewi Bingwei, Tantai Lanyu, dan keajaiban luar biasa lainnya juga. Kombinasi pedang dan pedang Taiyun Suangsi dianggap sempurna dan Zhao Feng harus mengakui bahwa dia tidak terlalu percaya diri melawannya dalam pertarungan langsung. Namun, terkadang menang tidak membutuhkan kekuatan. Itu bisa dicapai dengan cara yang lebih elegan. Taiyun Suangsi dipengaruhi oleh lingkungannya dan memiliki cacat besar di hatinya yang diungkapkan oleh Zhao Feng. Menang dalam satu gerakan bukanlah kebohongan. Zhao Feng bahkan tidak perlu menggunakan tangannya dan bisa membuat Taiyun Suangsi menyerang satu sama lain yang kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian mereka berdua. Tuhanku, apa yang terjadi dengan Taiyun Suangsi? Apakah dia benar-benar dikalahkan oleh Zhao Feng dalam satu gerakan? Petik 2. Tantai Lanyu dari belakang memiliki semua kejutan yang tertulis di wajahnya. Satu gerakan sudah cukup. Sepertinya Zhao Feng memang tidak berbohong. Petik 2. Ding dang, ding dang. Kedua bersaudara dari Taiyun Suangsi bertempur semakin sengit dan tak lama kemudian keduanya terluka. Karena mereka berbagi tubuh yang sama, mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang kepala dan anggota tubuh lawan. Kakak dari Taiyun Suangsi mengalami cedera lengan kanan dan beberapa tanda di wajahnya. Satu telinga adik laki-laki Taiyun Suangsi terpotong. Pada titik ini keduanya memiliki ekspresi yang mengerikan. 1 jam kemudian, tubuh Taiyun Suangsi terhuyung saat keduanya saling memandang. Kilatan kilat tiba-tiba melewati punggung mereka. Kedua bersaudara itu merasakan kedinginan dari belakang mereka, tetapi sudah terlambat. Sebuah kaki terpotong dan darah muncrat kemana-mana. Setelah kehilangan keseimbangan, Taiyun Suangsi langsung jatuh ke tanah dan luka-luka pada mereka hilang dari pertempuran mereka. Serangan Zhao Feng juga ditujukan pada kelemahan Taiyun Suangsi karena Taiyun Suangsi berbagi tubuh tetapi hanya memiliki 2 kaki. Setelah kehilangan 1 kaki, gerakannya menurun secara signifikan. Sialan, kita ditipu oleh anak nakal ini. Taiyun Suangsi yang lebih tua berkata dengan menyesal. Taiyun Suangsi terluka parah dan kehilangan 1 kaki. Kekuatan keseluruhannya telah turun lebih dari setengah. Zhao Feng berdiri di atas bukit dengan senyum jenaka di wajahnya. Dia tampak seperti Lord of the Weak Path yang telah memaksa lawannya ke dalam situasi putus asa. Taiyun Suangsi tidak bodoh dan memaksakan rasa sakit saat dia mengedarkan Key of True Spirit-nya untuk terbang ke udara. Keadaan mereka saat ini sangat mengerikan. Mengesampingkan keajaiban luar biasa, bahkan mereka yang berada di tingkat pertama mungkin menang melawan mereka. Selain itu, metode Zhao Feng aneh dan rumit. Memikirkan apa yang baru saja terjadi membuat mereka kedinginan. Taiyun Suangsi, mati. Sebuah suara cerah terdengar dari gunung dan gravitasi kuat yang besar mendarat di Taiyun Suangsi. Taiyun Suangsi menemukan bahwa dia jatuh dan berteriak ketakutan. Si Cheng Tian keluar dari gunung dan tubuh besarnya menginjak tubuh Taiyun Suangsi. Taiyun Suangsi langsung mengeluarkan seteguk darah saat tulangnya patah dan organ mulai berdarah. Si Cheng Tian memiliki tubuh paling kuat dalam pertemuan naga sejati suci dan dengan semua kekuatannya terkondensasi, kekuatan itu menakutkan. Selain itu, si Cheng Tian tidak memiliki tanda-tanda berhenti saat dia terus menginjak tubuh Taiyun Suangsi saat dia mengambil token naga sejati. 2 naga emas bersinar terjalin tetapi karena jumlah berkah naga dalam token naga sejati begitu besar, itu tidak dapat sepenuhnya diserap dalam waktu singkat. Ketika warna True Dragon Token hampir memudar setengahnya, si Cheng Tian melemparkannya ke Zhao Feng. Zhao Feng tidak menolak ini dan mengambil alih True Dragon Token. Masih ada 60% di dalamnya.
Kamu melakukan lebih banyak pekerjaan dalam membunuh Taiyun Suangsi. Yang ini berhutang budi padamu. Petik 2. Si Chengtian berjanji kepada Zhao Feng saat dia menginjak tubuh Taiyun Suangsi. Datang untuk menimbulkan masalah bagi Taiyun Suangsi juga telah menyelamatkan nyawa si Chengtian. Si Chengtian adalah salah satu yang paling jujur dari 5 keajaiban yang luar biasa dan berjanji untuk berutang budi kepada Zhao Feng. Naga emas di belakang punggung Zhao Feng mulai berkembang. Berkat naga Taiyun Suangsi sangat besar dan 60% darinya memungkinkan naga Zhao Feng melampaui milik Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu. Si Chengtian menghancurkan tubuh Taiyun Suangsi menjadi beberapa bagian dan Taiyun Suangsi melolong sebelum mati. Keajaiban luar biasa telah jatuh sekarang. Tantai Lanyu yang sedang menonton di dekatnya tidak bisa menahan nafas dingin saat wajahnya menjadi pucat. Dia memeriksa pemuda berambut biru di bukit sekali lagi sekarang dengan kewaspadaan dan kesungguhan. Kematian Taiyun Suangsi tidak menggerakkan Zhao Feng dan malah bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik dia mati untuk si Chengtian. Bab 378 Naga Jenius Sejati. Ratusan ribu penonton menyaksikan pemandangan ini di depan mereka. Keajaiban luar biasa tidak pernah goyah dari awal pertemuan naga sejati suci sampai sekarang. Siapa yang mengira bahwa keajaiban yang luar biasa akan jatuh, dan Taiyun Suangsi lah yang memiliki kekuatan pertempuran yang ekstrim. Sampai Zhao Feng kuda hitam ini muncul, segalanya menjadi mungkin. Dia pertama kali menggambar dengan Dewi Bingwei terlebih dahulu dan kemudian memindahkan posisi keajaiban yang luar biasa saat dia melukai satu keajaiban demi satu, akhirnya menjadi dirinya sendiri. Dan sekarang dia telah berperan besar dalam kematian Taiyun Suangsi. Meskipun si Chengtian telah membunuh Taiyun Suangsi, kebanyakan orang memandang pemuda berambut biru sebagai gantinya. Dia hampir tidak melakukan apa-apa dan hanya menggunakan kelemahan di hati Taiyun Suangsi untuk membunuhnya. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat menonton Taiyun Suangsi diinjak sampai mati. Berkat naganya telah mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa dan hampir sama dengan si Chengtian, lebih dari Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei. Meskipun Taiyun Suangsi kuat, energi mentalnya adalah yang paling lemah di antara 5 keajaiban asli yang luar biasa dan memiliki cacat besar dalam karakternya. The Eye of Heart sempurna untuk ini. Petik 2. Zhao Feng mulai memikirkan teknik keempat matanya. Eye of Illusion menggunakan energi mental untuk menjebak musuh tetapi tidak memiliki kekuatan serangan langsung. Eye of Heart memasuki kelemahan lawan dan bahkan dapat mengontrol musuh dengan energi mental yang lemah. Eye of Ice Soul menggunakan kekuatan es untuk mengikis kesadaran musuh. Mata Dewa Api Petir menggabungkan api roh sejati dengan matanya dan mengirimkan serangan yang menyerang dunia energi fisik dan mental. Tidak ada yang terbaik di sini. Dalam hal pelanggaran murni, mata Dewa Mata Petir adalah yang terkuat tetapi terkadang tidak berguna seperti teknik mata lainnya. Misalnya, saat menghadapi si Chengtian, dia telah menggunakan Eye of Ice Soul dan serangan jarak jauh untuk menghancurkannya. Jika dia menggunakan mata Dewa Api Petir dalam situasi ini, itu akan kurang berguna. Kemudian lagi saat menggunakan Taiyun Suangsi yang memiliki cacat besar di hatinya. Di bawah situasi di mana tingkat energi mental mereka tidak jauh berbeda, Zhao Feng menang dengan satu gerakan dengan menggunakan Eye of Heart. 4 teknik mata sudah cukup bagiku untuk menghadapi sebagian besar lawan kecuali jika tingkat energi atau kekuatan mental mereka jauh melebihi milikku. Zhao Feng berpikir. Di atas arena kuno, 9 penguasa hanya bisa menyaksikan Taiyun Suangsi mati dan tidak melakukan apa-apa. Pertemuan naga sejati suci dikendalikan oleh arena kuno itu sendiri. Sangat disayangkan, jika orang seperti itu bisa menjadi penguasa di alam inti asal, kekuatannya akan tak terukur. Belum ada satupun penguasa yang memiliki 2 orang dalam satu tubuh. Petik 2. Seorang sovereign menghela nafas. Keajaiban yang luar biasa biasanya hanya muncul sekali setiap beberapa generasi dan meskipun Taiyun Suangsi suka membunuh, kejatuhannya masih membuat para penguasa menghela nafas. Cacat Taiyun Suangsi di dalam hatinya terlalu besar. Jika tidak disingkirkan, peluangnya untuk mencapai alam inti asal tidak terlalu tinggi dan kemungkinan besar akan berakhir menjadi seorang penjagal. Petik 2. Yu Xingchen menggelengkan kepalanya. Kekuatan adalah sebuah aspek tetapi terkadang keadaan hati juga memainkan peran dan mungkin lebih penting daripada kekuatan. Para ahli membutuhkan hati seorang ahli. Hanya dengan begitu mereka bisa mengendalikan kekuatan seorang ahli.
Ini adalah hubungan antara keadaan hati dan kultivasi, oleh karena itu ada juga hal seperti mengolah hati. Dari segi keadaan hati, ada 3 orang dalam pertemuan naga sejati suci yang hampir tidak memiliki kekurangan. Wakil istana penguasa berkulit perunggu perlahan berbicara. Yu Tianhao yang memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tak tertandingi, Xin Wuheng yang selalu diam seperti air, dan Zhao Feng. Keadaan hatinya selalu tenang dan pantang menyerah meski dalam situasi putus asa. Petik 2. Benar, hati ketiganya sempurna. The Sovereigns menganggukkan kepala. Jika satu orang memiliki hati seorang ahli, mereka akan menjadi ahli cepat atau lambat. Mungkin bahkan Zhao Feng tidak menyangka bahwa mata spiritual Tuhannya telah mengubah hati batinnya serta tubuhnya. Dari 3 yang disebutkan oleh wakil istana Lord, Yu Tianhao dan Zhao Feng adalah keajaiban yang luar biasa dan kekuatan pertempuran mereka sangat tinggi. Xin Wuheng juga berada pada level keajaiban yang luar biasa dan bahkan mungkin bisa bertukar beberapa gerakan dengan keajaiban yang luar biasa. Di dalam gelembung cahaya, dengan jatuhnya keajaiban luar biasa yang lama, muncullah keajaiban baru yang luar biasa. 5 yang sekarang adalah Yu Tianhao, Xi Chengtian, Zhao Feng, Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei, dan di antara mereka Yu Tianhao masih memiliki berkah naga paling banyak. Setelah dia adalah Xi Chengtian dan Zhao Feng yang hampir setara. Yang terendah adalah Dewi Bingwei sebagai bagian dari berkat naganya telah diambil oleh Zhao Feng selama ronde pertama. Zhao Feng, kamu menyelamatkan hidupku dan aku berhutang budi padamu. Liontin batu hati giok ini adalah harta keluarga Siku yang akan kuberikan padamu. Ketika suatu hari Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat membawa ini ke keluarga Si dan menemukan saya. Petik 2. Xi Chengtian menyerahkan liontin giok yang tampak mahal kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil alih batu hati jade pendant dan menemukan bahwa inderanya di surga bumi Yuan Qi meningkat pesat dan juga memiliki kegunaan lain. Dalam hal nilai itu mungkin dekat dengan senjata kelas spiritual tingkat tinggi. Zhao Feng tidak menolak hal seperti itu. Saya mungkin membutuhkan pembantu ketika saya kembali ke 13 negara. Zhao Feng berpikir. Setelah berpisah dengan Xi Chengtian, Zhao Feng sekali lagi bertemu dengan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Keduanya masih memiliki jejak syok di wajah mereka. Sebelum mereka berangkat untuk menimbulkan masalah bagi Taiyun Suangxi, mereka merasa tidak nyaman, tetapi hanya dalam satu gerakan Zhao Feng telah memaksa Taiyun Suangxi ke dalam situasi putus asa. Untung monster ini mati. Taiyun Suangxi membunuh banyak orang dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Jiang Sanfeng dan Dai Ye merasa puas. Mereka hampir dibunuh olehnya sebelum mereka tidak menyerahkan token naga sejati mereka. Setelah menghabisi Taiyun Suangxi, Zhao Feng dan teman-temannya kembali ke daerah sungai untuk bertemu dengan ketiganya dari klan Yuan Surgawi. Zhao Yufei masih mengkonsolidasikan yayasannya dan Mo Tianyi serta pria berwajah kuning masih melindunginya. Pada saat ini keduanya tidak tahu bahwa Taiyun Suangxi telah jatuh dan ketika mereka mengetahui kebenaran, hati mereka bergetar. Untuk beberapa hari ke depan, Zhao Feng dan teman-temannya tidak dengan sengaja menemukan target baru. Semuanya memiliki token naga sejati dan berkah naga mereka sangat kuat. Dari 5 keajaiban yang luar biasa, Yu Tianhao sesekali keluar. Xi Chengtian sedang menyembuhkan dan Tantai Lanyu juga pulih serta membiarkan hewan peliharaan spiritualnya beristirahat. Zhao Feng memahami pertempuran antara Yu Tianhao dan Xin Wuheng. Hanya Dewi Bingwei yang keluar untuk berburu lebih banyak berkah naga dan meningkatkan berkahnya sendiri. Berkat naga dari 5 keajaiban luar biasa sangat besar dan tidak banyak token naga sejati yang tersisa, yang berarti sulit untuk meningkatkan berkah naga mereka. Inilah mengapa Zhao Feng berhenti berburu. Dia duduk bersila dan memejamkan mata sementara pemandangan hari itu terulang kembali di benaknya. Mengganti bintang, kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus. Menyatu dengan alam. Petik 2. Zhao Feng hampir sepenuhnya memahami Switching the Star, terutama karena itu kompatibel dengan Mystic Flower Treasured Bible. Setelah mempelajari mengganti bintang, pertahanan Zhao Feng jauh lebih kuat. Kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus dan menyatu dengan alam tidak hanya dapat meningkatkan penggunaan potensi seseorang, tetapi juga dapat memperkuat tingkat energi mental dan akar hukum Zhao Feng. Zhao Feng telah melangkah ke jalur untuk menggabungkan energi mental, kekuatan, dan fokus bersama. Dia juga telah menyentuh pintu untuk menyatu dengan alam dan ini membuat penguasaannya dalam menggunakan petir lebih tinggi.
Pada hari pertama, Zhao Feng memahami kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus dan menjadi satu dengan alam. Dia merasa seolah-olah potensi dan tingkat energi mentalnya sama-sama meningkat. Zhao Feng berhasil mencapai tingkat tertinggi, lantai 3 warisan petir. Menurut persyaratan lantai 3, seseorang membutuhkan budidaya peringkat Lord sejati untuk mencapai ini. Tapi saya benar-benar berhasil. Zhao Feng sangat gembira. Lantai ketiga dari warisan petir membutuhkan kompatibilitas dengan langit bumi petir Yuan Qi. Karena Zhao Feng telah memahami menggabungkan energi mental, kekuatan dan fokus dan menjadi satu dengan alam, dia berhasil mencapai lantai 3 warisan petir. Setiap tindakan dan gerakan lantai 3 sangat menakutkan dan kekuatan petir mencapai tingkat yang sama sekali baru. Meskipun tingkat energi mental Zhao Feng terus meningkat dan sebanding dengan tahap akhir dari True Mystic Rank, dia masih merasa sulit untuk menggunakan keterampilan dari warisan petir lantai 3. Tingkat wawasan apa yang telah dicapai Xin Wuheng? Jika bukan karena bakat normalnya dan tidak memiliki garis keturunan, dia pasti tidak hanya berada di tahap awal True Mystic Rank. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan Xin Wuheng. Di masa lalu, bakat Zhao Feng sangat rata-rata tetapi itu berubah setelah menerima mata spiritual dewa. Dia tahu betapa lambatnya kecepatan kultivasi itu. Waktu berlalu dan pada hari ke-7 di dalam terang, jumlah True Dragon Token menurun dan mereka yang tidak memiliki token melakukan serangan balik dan bahkan membentuk aliansi dan pakta. Pertempuran itu sangat sengit tetapi tidak satu pun dari mereka mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa. Mereka yang berada di tingkat keajaiban yang luar biasa memiliki kekuatan pertempuran yang mendekati peringkat Lord sejati dan menggunakan angka tidak berguna. Zhao Feng dan teman-temannya diam. Jumlah token naga sejati menurun menjadi 100. Gelembung cahaya mulai bergetar dan mengumpulkan banyak sekali berkat naga. Raungan 100 naga bisa terdengar samar. Dari atas arena kuno, 100 naga dapat dilihat dan 5 naga emas yang paling kuat memiliki panjang lebih dari 3 yard, membentuk pemandangan yang luar biasa. Terlepas dari 5 keajaiban luar biasa lainnya, naga emas yang tersisa semuanya tingginya di bawah 1 yard. Sua, sua, sua. Beberapa ratus jenius tanpa token naga sejati menghilang dari gelembung cahaya dan dikirim. 100 sisanya adalah naga jenius sejati yang terkenal. Bab 379 mentransfer melintasi luar angkasa. Jumlah jenius naga sejati setiap pertemuan naga suci sejati sempurna 100 setiap kali. Mereka yang bisa dinobatkan sebagai naga jenius sejati, tidak hanya kemuliaan, itu juga memiliki kegunaan praktis, warisan. Hanya jenius naga sejati, jenius terkuat, yang memiliki hak untuk memasuki warisan, oleh karena itu naga sejati 100 kuat adalah perbedaan besar. Para jenius teratas yang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci semuanya berusaha keras untuk mencapai peringkat 100 teratas, tetapi itu sangat sulit. Lagi pula, ada beberapa ribu jenius yang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci dan hanya 100 yang dipilih. Seberapa kompetitif itu? Para jenius yang gagal dikirim keluar dari gelembung cahaya yang hanya menyisakan 100. Mereka adalah orang-orang terpilih dari benua dan naga sejati di surga. Zhao Feng memindai tempat itu dengan mata spiritual Tuhannya dan melihat bahwa total 27 atau 8 dari benua utara telah berhasil. 5 benua bersama-sama, timur, barat, selatan, tengah dan utara semuanya hanya memiliki 100 titik secara total dan rata-rata, setiap benua memiliki 20 tempat. Ini berarti bahwa benua utara telah melakukan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada cukup banyak yang diketahui Zhao Feng. Xin Wuheng, Zhao Yufei, Mo Tianyi, Liu Qinxin, Zhang Yuyu, Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Jiang Sanfeng dan teman-temannya. Hal yang disayangkan adalah Bei Moi tidak berhasil melewati ronde pertama sehingga tidak beruntung dengan 100 teratas, jadi Zhao Feng tidak dapat membantunya bahkan jika dia mau. Setelah memilih naga sejati 100 yang kuat, arena kuno berubah sekali lagi. Cahaya di arena kuno mulai memudar dan digantikan oleh kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Ratusan ribu penonton semuanya terkejut. Seluruh arena kuno gelap gulita dan hanya ruang di dalam gelembung cahaya yang terang. Di dalam gelembung cahaya, bumi mulai bergetar dan segera menyusul setelahnya, langit tampak terbuka. Dari sudut ini orang bahkan bisa melihat bayangan warisan di langit dan patung batu di sekitarnya. Bisakah kita sekarang mengontrol persaingan? Seorang sovereign bertanya di atas panggung.
Tidak, gelembung cahaya akan menendang semua orang tanpa restu naga. Sovereign berjanggut putih menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mencoba. Sejak putaran kedua pertemuan naga sejati suci, aliansi suci kehilangan kendali atasnya. Ini sebagian baik dan buruk. Hal baiknya adalah tidak ada yang bisa mengganggu pertemuan naga sejati suci, yang berarti itu sangat adil. Sisi buruknya adalah banyak korban jiwa. Misalnya, satu keajaiban luar biasa telah mati dalam pertemuan naga sejati suci ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama puluhan generasi. Di mana arena kuno akan membawa Secret True Dragon Gathering? Wakil Istana Lord bergumam kegirangan. Gelembung cahaya mulai muncul dari arena kuno yang gelap gulita. Mungkinkah? Mata Sovereign Yun Xinchen bersinar. Gelembung besar cahaya mulai mendekati bayangan warisan di langit dan Zhao Feng menemukan bahwa gelembung cahaya di sekitarnya mulai memudar. Bumi, gunung, dan langit semakin mengecil saat mereka mendekati bayangan warisan. Melalui awan, pemandangan dari apa yang ada di dalam warisan bisa dilihat. Ada menara aneh dan bahkan balapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya meskipun gambarnya kabur. Warisan es mistik? Dewi Bingwei menatap warisan yang membayangi aura terkuat dengan sukacita. Dari awal pertemuan naga sejati suci hingga sekarang, hampir 9 warisan telah muncul dan warisan es mistik adalah yang terbesar dan menyalip yang lain. Munculnya warisan es mistik adalah berkah bagi mereka yang mengembangkan Dao Es dan Dewi Bingwei adalah jenius es terkuat dalam pertemuan naga sejati suci. Dia bahkan telah memasuki warisan es mistik sebelumnya dan begitu pula berpengalaman. Garis keturunan Dewi Bingwei dan Kiro sejati sepertinya merasakan panggilan dari warisan es mistik. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dan garis keturunan juga merasakan ini. Bagaimanapun, garis keturunannya memang lebih berbasis es. Seperti Mystic Ice Inheritance cocok untukku. Zhao Feng berpikir, 4 warisan besar semuanya kuat dan Zhao Feng dapat mempertimbangkan untuk masuk ke warisan es mistik. Tetapi dia juga mengkhususkan diri dalam jalur petir dan Dao jiwa kuno. Zhao Feng tidak yakin apakah mata spiritual Tuhannya akan terus berkembang dan berubah menjadi elemen lain. Ini berarti bahwa memasuki warisan es mistik berisiko. Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini. Setiap pertemuan naga sejati suci memiliki 3 ronde dan harus ada 1 ronde lagi. Petik 2. Zhao Feng mendapatkan kembali ketenangannya. Gelembung cahaya menghilang, dan arena baru muncul di langit. Alasan kenapa masih baru adalah karena dimensinya hanya dari skala yang lebih kecil dan dari jauh terlihat seperti pulau kecil. Arena apung, ratusan ribu penonton yang menonton tercengang. Dari awal pertemuan naga sejati suci hingga sekarang, arena kuno telah berubah beberapa kali dan pada saat ini patung-patung batu di sekitarnya tampak mengamati arena. Di langit adalah arena terapung dan di atas arena terapung adalah bayangan warisan. Adegan ini mendorong Secret True Dragon Gathering ke puncak. 100 jenius naga sejati tersebar di seluruh arena terapung saat mereka melihat bayangan warisan di atas. Putaran terakhir ini berbeda dari sebelumnya. Dulu, babak ketiga akan menduduki peringkat pertama, 3 teratas, 10 besar, The Sovereigns saling memandang. Apakah tidak akan ada aturan lagi? Mereka semua adalah yang terpilih dari miliaran. Petik 2. Diskusi pun muncul. Seluruh arena kuno gelap gulita dan hanya arena terapung, patung batu, dan bayangan warisan yang bisa dilihat. Di antara mereka, arena terapung adalah yang paling terang dan patung-patung batu sedikit lebih redup, dengan kilatan aneh yang sesekali muncul. Bayangan warisan transparan dan sulit dilihat. Saat orang-orang menebak apa yang sedang terjadi, patung-patung batu di sekitarnya semuanya bergoyang sedikit. Apa yang sedang terjadi? Ratusan ribu penonton terkejut. Patung setinggi hampir 100 yard tiba-tiba bersinar. Patung itu berbentuk kera besar dengan 3 kepala dan 6 lengan. Tampaknya menjadi hidup pada saat ini dan melepaskan aura kuno-kuno. Raungan yang dalam sepertinya datang dari kera besar ini dan bahkan mereka yang berada di alam inti asal merasakan tekanan. Patung kera setinggi hampir 100 yard mengirim sosok kera ke arena terapung. Aura yang sangat kuat. Patung batu ini memang tidak normal dan sepertinya mengandung kekuatan misterius. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat sosok kera. Sosok kera itu mendarat di depan seorang pemuda naga sejati yang kuat. Wang Xiaoguai. Mereka yang berasal dari negeri kanopi besar berseru. Token naga sejati Wang Xiaoguai bersenandung dan berubah menjadi gelombang kuat berkat naga sejati yang berubah menjadi sosok kera.
Token naga sejati retak karena semua berkat naganya dimakan oleh kera. Setelah makan naga yang diberkati, sosok kera bersinar dan mendarat di tubuh Wang Xiaoguai. Wang Xiaoguai meraung dan meninju dadanya seolah-olah dia kerasukan setan. Energi mental dan niat bertarungnya melonjak dan sepertinya memahami sesuatu. Pada saat ini aura dari tubuh Wang Xiaoguai membuat jantung jenius naga sejati lainnya melompat dan merasakan tekanan. Ini adalah kekuatan transfer melintasi ruang angkasa. Petik 2. Astaga, legenda itu nyata. Semua patung batu ini berisi beberapa maksud yang ditinggalkan oleh beberapa ahli. Petik 2. The Sovereigns menyaksikan adegan ini dengan kaget dan tidak percaya. Di bawah sosok kera, kekuatan pertempuran Wang Xiaoguai naik dan garis keturunannya tersulut saat dia mengeluarkan aura yang menakutkan. Wang Xiaoguai melambaikan tongkat emas dan peraknya dan segera membuat jenius naga sejati di dekatnya batuk darah. Bagaimana ini mungkin? Para jenius naga sejati ini berseru. Dari 100 peringkat dan kekuatan Wang Xiaoguai ada di belakang dan para jenius di dekatnya semuanya berperingkat lebih tinggi dari Wang Xiaoguai tetapi dikirim terbang dengan satu tongkat. Dua patung batu lainnya menampilkan sosok mereka. Salah satunya adalah Dewa Lapis Baja Hitam dan yang lainnya adalah binatang Yao ekor ular. Dua sosok raksasa mendarat ke arena kuno dan naga jenius sejati semuanya mengungkapkan ekspresi berharap. Tokoh-tokoh ini diwakili sedang dipandang baik oleh para ahli kuno dan akan memilih untuk membantu para jenius yang dipilih. Segera dua jenius lainnya menerima kekuatan ahli kuno dan kekuatan pertempuran mereka meningkat. Pada waktu bersamaan, banyak patung batu yang menyala, meraung, melolong. Berbagai jenis kekuatan berjalan di antara arena kuno. Hampir 10 sosok berperan dan naik ke jenius masing-masing dan salah satunya adalah Dewi dengan kipas yang mendarat di Liu Qinxin. Mata yang terakhir terpejam, dan musik zaman kuno tampak bermain di matanya. Kekuatan transfer melintasi ruang angkasa dapat membuat kekuatan pertempuran para jenius meningkat secara dramatis dalam waktu singkat dan bahkan sebanding dengan tingkat keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu, dan beberapa patung batu yang megah menyala dan sepertinya melihat ke arahnya. Patung-patung batu ini tingginya setidaknya 100 meter dan lebih besar dari yang sebelumnya. Mereka sepertinya mencoba berkomunikasi dengan Zhao Feng dan menunggu tanggapannya. Bab 380 Pilihan. Pertemuan naga sejati suci menyambut generasinya yang paling mulia. Arena misterius dan kuno telah dipenuhi dengan kekuatan luar biasa setelah diaktifkan oleh sejumlah besar berkah naga dan niat pertempuran. Perpindahan melintasi ruang angkasa telah meluas ke generasi bintang ini. Hati 9 penguasa bergetar sedikit saat mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka memandang patung batu dengan hormat. Patung-patung batu itu berkisar dari puluhan meter hingga ratusan meter. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Binatang buas, manusia, burung. Mereka sepertinya berasal dari zaman kuno dan mengamati setiap gerakan di arena kuno. 10 patung batu langit tertinggi dekat dengan 1000 meter dan tampaknya ada dengan surga. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa tanpa ekspresi sementara yang lain tersenyum jahat. Seolah menceritakan sebuah dongeng. Ribuan arca batu ini membentuk sebuah arca batu gunung yang mengelilingi arena purba. Patung batu ini sepertinya ahli atau bahkan dewa dari zaman kuno. Pemiliknya kemungkinan besar telah jatuh tetapi energi mental mereka masih hidup. Petik 2. Keterampilan para ahli kuno tak terduga dan dapat mengirimkan energi mental mereka melintasi waktu. Rasa hormat para penguasa datang dari lubuk hati mereka. Setiap patung batu ini mewakili sebuah dongeng. Sekitar 100 patung batu berkedip. Namun, 10 patung batu langit tertinggi tidak bereaksi. 10 patung batu langit ini sepertinya berasal dari zaman kuno atau mungkin dewa dari masa itu. Namun, setelah pertempuran kuno, benua itu hancur dan era mereka berakhir. Petik 2. Sovereign Yu Xingchen memandang 10 patung batu langit dengan emosi tertentu. 10 patung batu langit ini sepertinya ada dengan surga dan bumi. Mungkin para jenius di arena kuno tidak cukup bagi mereka untuk turun. Di arena terapung, semakin banyak orang jenius yang menerima kekuatan transfer melintasi ruang angkasa dan wajah mereka dipenuhi dengan pengertian. Banyak yang memiliki garis keturunan seperti Wang Xiaoguai. Mereka yang memiliki garis keturunan lebih murni dan lebih kuno memiliki peluang lebih tinggi untuk beresonansi dengan patung batu. Jadi begitulah adanya.
Zhao Feng merasa 2 atau 3 maksud datang dari 3 patung batu yang luar biasa. Yang pertama tingginya sekitar 100 meter dan merupakan Raja Ular berkepala 3 yang melayang di langit. Mata ularnya bersinar ungu dan tampak brutal. Yang kedua adalah Dewa Perang Petir Lapis Baja kuno memegang gada setinggi sekitar 150 meter. Yang ketiga adalah Dewi Es yang dikelilingi oleh salju dan es. Kekuatan transfer melintasi ruang ketiganya jauh lebih kuat daripada kebanyakan yang lain. Zhao Feng bisa merasakan pemanggilan dan kompatibilitas mereka. Menurut analisis mata spiritual Dewa Zhao Feng, betapa disambutnya mereka tergantung pada garis keturunan mereka serta kekuatan berkat naga. Misalnya, Yu Tianhao meminta 4 hingga 5 patung batu mencoba berinteraksi dengannya. Si Chengtian dan Zhao Feng keduanya merasakan 3, sedangkan Tan Tailan Yu dan Dewi Bingwei memiliki 2. Semua jenius yang tersisa hanya memiliki 1 dan beberapa bahkan tidak memilikinya. Tentu saja, hanya mata spiritual Dewa Zhao Feng yang bisa melihat ini. Yang lainnya seperti Yu Tianhao dan Xin Wuheng tidak bisa. Zhao Feng tidak membuat keputusan dan sebagian besar keajaiban luar biasa lainnya juga tidak karena aura yang berasal dari patung batu semakin kuat dan semakin banyak mulai terbangun. Si Chengtian berteriak dan sosok gajah naga setinggi 200 yard turun ke arahnya. Aura yang kuat langsung menekan pemeran sosok terdekat lainnya. Sungguh transfer ruang yang luar biasa. Zhao Feng berada jauh tetapi dia bisa merasakan tubuhnya menjadi berat dan napas menjadi sesak. Seolah-olah dia adalah seekor semut yang menghadapi binatang buas. Setelah menerima transfer ruang, kekuatan pertempuran para jenius meningkat pesat dalam waktu singkat dan beberapa bahkan pecah. Misalnya, garis keturunan Wang Xiaoguai dinyalakan dan dia mencapai peringkat mistik sejati. Liu Qinxin memiliki seorang dewi dengan Qin di belakangnya dan matanya ditutup saat lagu kuno dimainkan, menyebabkan auranya naik. Kekuatan Qin membantunya membentuk akar hukumnya. Zhao Feng diam-diam terkejut. Situasi serupa dapat dilihat di seluruh arena terapung tetapi sebagian besar menembus kultivasi atau garis keturunan. Hahaha, kekuatan naga dan gajah purba. Petik 2. Si Chengtian berseru saat kekuatan liar melonjak darinya dan sekelompok naga dan gajah bangkit dari belakangnya, memungkinkan dia untuk memahami kekuatan naga dan gajah. Dalam periode waktu ini, atribut fisik si Chengtian berlipat ganda dan kekuatan tak terlihat membuat para jenius di dekatnya batuk darah. Bahkan Tan Tailan Yu dan Dewi Bingwei menjaga jarak dari si Chengtian. Kekuatannya sekarang telah melampaui semua keajaiban luar biasa lainnya dan dapat mengirim seseorang terbang dengan satu kepalan. Sosok yang berbeda akan turun ke jenius naga sejati dan berkat naga dari arena kuno menjadi lebih kuat. Sosok-sosok ini akan menyerap berkah naga dan menjadi satu dengan mereka, saling mendukung. Setelah si Chengtian, Tan Tailan Yu dan Dewi Bingwei semuanya memilih patung batu masing-masing dan kekuatan pertempuran mereka naik ke level lain. Setelah keajaiban yang luar biasa menerima kekuatan untuk mentransfer melintasi ruang angkasa, kekuatan pertempuran mereka pasti bisa mencapai peringkat Lord sejati. Generasi yang gila. Meskipun kekuatan mentransfer melintasi ruang angkasa hanya sesaat tapi naga jenius sejati ini akan meningkat pesat setelahnya. Petik 2. Pertemuan naga sejati suci ini menakutkan, dan kumpulan orang jenius ini pasti akan mampu mengubah benua. The Sovereigns di atas panggung menghela nafas. Beberapa jenius top masih belum menerima kekuatan transfer melintasi angkasa. The Green Moon Sovereign menyadari. Di arena terapung sejumlah kecil orang seperti Zhao Feng, Yu Tianhao, Zhao Yufei dan Xin Wuheng belum memilih patung batu. Di antara mereka Yu Tianhao, Zhao Feng dan Zhao Feng memiliki banyak pilihan, jadi mereka kemungkinan besar berpikir mana yang akan diambil. Aneh, Xin Wuheng hanya menerima interaksi dari satu patung batu tapi kenapa dia tidak memilihnya? Zhao Feng melirik Xin Wuheng. Dia merasa seolah-olah yang terakhir tahu lebih banyak rahasia daripada dirinya. Yu Tianhao dan Zhao Yufei semuanya menerima komunikasi 4 atau 5 maksud. Yu Tianhao adalah jenius nomor 1 dan berkah naganya juga yang tertinggi, tetapi Zhao Yufei masih sedikit luar biasa namun jumlah komunikasi yang dia terima sama dengan Yu Tianhao. Mungkinkah garis keturunan Yufei bahkan lebih langka dari Yu Tianhao? Zhao Feng terkejut. Zhao Feng memeriksa Xin Wuheng. Xin Wuheng tidak repot-repot berinteraksi dengan maksud yang mencoba berkomunikasi dengannya dan matanya malah berkedip saat dia melepaskan niatnya untuk mencoba dan berinteraksi dengan 10 patung batu langit tertinggi.
10 patung batu langit menonjol di antara yang lain, tetapi semuanya redup dan tidak bereaksi. Xin Wuheng pertama kali memulai dengan patung setinggi 999 meter, tetapi tidak ada reaksi. Patung 900 lebih halaman kedua juga tidak bereaksi. Patung plus 900 yard ketiga tidak bereaksi. 10 patung batu langit ini sangat sunyi dan tidak memiliki aura, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa merasakan kekuatan di dalamnya. Ini berarti bahwa 10 patung batu langit tidak akan menurunkan maksud mereka, hanya saja mereka tidak akan turun sendiri. Patung batu langit ini tidak akan turun, jadi Xin Wuheng malah naik ke atasnya. Mata Zhao Feng berbinar. Tetapi apakah Xin Wuheng akan berhasil? Xin Wuheng telah mencapai patung batu tertinggi kelima tetapi tidak bereaksi juga. Patung batu langit ini semuanya bangga dan bahkan keajaiban luar biasa dalam pertemuan naga sejati suci mungkin bukan apa-apa bagi mereka. Setidaknya mereka tidak akan menurunkan niat mereka sendiri. Jika mereka memiliki kekuatan untuk berpindah melintasi ruang angkasa, itu berarti mereka dapat turun, tetapi tergantung pada apakah mereka mau atau tidak. Mungkin mereka memang memiliki target tapi membutuhkan yang ini untuk pergi ke sana. Petik 2. Hati Zhao Feng bergerak dan matanya berbinar. Pada saat ini, Yu Tianhao dan Zhao Yufei sama-sama memilih patung batu setinggi 2 hingga 300 yard yang kekuatannya untuk berpindah ruang telah melampaui Xi Chengtian dan keajaiban luar biasa lainnya. Dengan kebanggaan Yu Tianhao, dia tidak akan berpikir bahwa patung batu langit tertinggi membutuhkan mereka untuk pergi dan mencoba berinteraksi dengannya, bukan sebaliknya. Alasan dia menunggu sebentar adalah untuk melihat apakah patung batu langit turun, tetapi melihat bahwa itu tidak turun, dia menyerah. Adapun Zhao Yufei, dia tidak memiliki niat bela diri yang kuat Yu Tianhao atau mata spiritual Dewa Zhao Feng sehingga tidak tahu apa-apa. Namun, kekuatan mereka untuk berpindah ruang masih lebih kuat dari yang lain. Ketika Zhao Yufei dan Yu Tianhao memilih kekuatan mereka masing-masing untuk mentransfer melintasi ruang angkasa, beberapa dari 10 patung batu langit tampak menghela nafas dan menjadi redup. Yu Tianhao sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah, tetapi dia tidak menyesali pilihannya. Dia memiliki keyakinan yang kuat dan pandangannya akan kehilangan beberapa peluang. Akankah Xin Wuheng berhasil? Zhao Feng menemukan bahwa Xin Wuheng terus mencoba berinteraksi dengan 10 patung batu langit dan tidak peduli berapa kali dia gagal, dia tetap tenang. Zhao Feng berpikir bahwa peluang sukses Xin Wuheng tidak tinggi. Pertama, dia tidak memiliki garis keturunan dan kedua, berkat naganya tidak sebanyak keajaiban yang luar biasa. Biarkan aku menang. Zhao Feng merasa kompetitif dan mengirimkan segumpal niat energi mentalnya untuk mencoba dan berinteraksi dengan salah satu dari 10 patung batu langit. Bab 381 dihancurkan oleh satu kaki. 10 patung batu langit berwarna hitam pekat dan seperti 10 dewa yang menekan iblis dan monster di pegunungan. Ketika Zhao Yufei dan Yu Tianhao memilih kekuatan mereka sendiri untuk berpindah melintasi ruang angkasa, patung batu langit ini menjadi redup. Di antara mereka, yang pertama dan kedua tidak memiliki cahaya di dalamnya dan sepertinya tertidur lelap. Mereka yang bisa disebut sebagai patung batu langit semuanya setidaknya setinggi 600 meter. 3 yang pertama semuanya mencapai lebih dari 900 yard dan 7 sisanya sekitar 7 hingga 800 yard. Karena patung batu pertama dan kedua tidak memiliki cahaya sama sekali, Zhao Feng membidik yang ketiga tetapi tidak ada reaksi. Patung batu itu memiliki niat energi mental yang tajam dan elegan yang tampaknya menghina untuk turun ke atas seekor semut. Apakah bakatku seburuk itu dibandingkan dengan Yu Tianhao dan Zhao Yufei? Zhao Feng tidak menyerah dan kemudian mencoba patung batu keempat. Kelima, tidak ada reaksi. Gagal dari waktu ke waktu. Zhao Feng merasa sangat buruk. Karena itu, dia memiliki berkah naga dari garis keturunan yang luar biasa dan luar biasa yang setidaknya merupakan garis keturunan kuno. Peluang suksesnya jauh lebih tinggi daripada Xin Wuheng. Hanya patung batu ke-9 dan ke-10 yang bereaksi sedikit, tetapi ketika niat keduanya menyentuh Zhao Feng, mereka menjadi sangat diam dan tidak bereaksi. Setelah menemui begitu banyak kegagalan, bahkan Zhao Feng merasa dikalahkan. Namun, memikirkan bagaimana Xin Wuheng juga gagal, dia merasa seimbang. Kucing pencuri kecil itu melompat ke bahu Zhao Feng dan melihat patung batu langit dengan ekspresi serius. Dari 5 keajaiban luar biasa Yu Tianhao, Xi Chengtian, Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu semuanya telah menerima kekuatan mereka untuk berpindah melintasi ruang angkasa.
Lebih dari setengah naga sejati 100 kuat telah mendapatkan kemuliaan ini. Menjadi keajaiban yang luar biasa, setiap tindakan Zhao Feng menarik perhatian. Mengapa Zhao Feng masih belum menerima niat? Mata pasangan True Dragon Geniuses berbinar dan mengungkapkan ekspresi sombong. Zhao Feng adalah bintang ajaib yang telah bangkit selangkah demi selangkah dan mencuri cahaya para jenius lainnya. Entah berapa banyak orang yang cemburu padanya. Kekuatan banyak jenius tingkat pertama telah mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang angkasa. Hehe, jika Zhao Feng ini tidak mendapatkan apa-apa, kekuatannya mungkin akan turun dari 20 teratas. Banyak jenius menyaksikan setiap tindakan Zhao Feng dan melihat ekspresinya, beberapa bahkan menduga bahwa Zhao Feng tidak menerima interaksi dari patung batu manapun. HMPH, Zhao Feng ini mengandalkan metode tak tahu malu untuk mendapatkan posisi keajaiban luar biasa dan sekarang tidak akan menerima niat apapun. Ini adalah karma. Petik 2. Wajah Dewi Bing Wei dipenuhi dengan dingin dan ejekan. Di belakangnya adalah Dewi Es besar yang berada di atas teratai es dan mengeluarkan rasa dingin yang membekukan. Segala sesuatu dalam radius 1 mil dari Dewi Bing Wei dibekukan dan domain esnya saja sudah cukup untuk melukai alam roh sejati yang normal. Dia tidak tahu bahwa sosok pemeran dia telah dipertimbangkan oleh Zhao Feng sebelumnya, tetapi dia tidak menginginkannya. Semuanya menyingkir dari jalanku. Dewi Bing Wei berteriak dan berubah menjadi balok es yang melaju ke arah Zhao Feng. Kemanapun dia pergi, rasa dingin yang dingin akan tumpah dan naga jenius sejati lainnya akan menyingkir. Meskipun banyak dari mereka telah menerima kekuatan transfer melintasi ruang angkasa dan kekuatan mereka meningkat cukup banyak, kekuatan keajaiban luar biasa untuk mentransfer melintasi ruang bahkan lebih kuat dan langsung dapat mengalahkan jenius naga sejati yang normal. 1 atau 2 orang terlambat bereaksi dan tersentuh oleh arus dingin. Keduanya membeku dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menemukan bahwa mereka semua benar-benar membeku dan tidak bisa bergerak. Bahkan sosok di belakang mereka membeku. Keajaiban yang luar biasa adalah keajaiban yang luar biasa pada akhirnya. Tak seorang pun di bawah True Lord Rank mungkin bisa memblokir kekuatan es Dewi Bing Wei. Banyak orang jenius memandang Dewi Bing Wei dengan hormat dan waspada. Tidak bagus sasarannya, saudara Zhao Feng? Ekspresi Zhao Yufei berubah saat dia melesat di udara seperti burung pipit. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang, tingkat energi mental dan pemahaman keterampilan Zhao Yufei telah menembus. Kultivasinya sekarang telah mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Dalam hal kecepatan, Zhao Yufei tidak lebih lambat dari Dewi Bing Wei. 2 wanita cantik melaju ke arah Zhao Feng pada saat yang sama dan adegan ini membuat jenius naga sejati lainnya terpana. Semua orang bisa merasakan niat membunuh Dewi Bing Wei. Permusuhan Zhao Feng dan Dewi Bing Wei telah dimulai di babak pertama dan meluas hingga sekarang. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi angkasa, kekuatan Dewi Bing Wei meningkat secara substansial dan jika dia benar-benar ingin membunuh Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Saya gagal lagi. Maksud dari patung batu ketiga menjadi lebih lemah dan akan segera memudar. Petik 2. Zhao Feng menatap patung batu tetapi gagal sekali lagi. Zhao Feng merasakan niat membunuh yang dingin yang membekukan hatinya. Melihat sekeliling dia melihat Dewi Bing Wei menyerang dengan sosoknya yang mengeluarkan es di mana-mana. Kekuatan Dewi Bing Wei menjadi 2 kali lipat. Jika dia datang, saya mungkin tidak bisa menahan 3 gerakan. Petik 2. Hati Zhao Feng mengepal dan memutuskan untuk mencoba untuk yang terakhir kalinya. Jika ini gagal lagi Zhao Feng harus memilih dari patung batu lainnya. Pada titik ini energi mental, kekuatan, dan fokus Zhao Feng bergabung dan memasuki keadaan mistis. Kombinasi energi mental, kekuatan dan fokus menyatu dengan alam. Petik 2. Aura Zhao Feng sepertinya menyatu dengan langit dan bumi. Segera setelah itu dia menempatkan semua energinya pada mata spiritual lotnya kemudian menggunakan niat energi mental terkuatnya untuk mencoba dan berinteraksi dengan patung batu langit. Peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba dipercepat dan aura mata spiritual lotnya juga dilepaskan. Pada saat itu, setiap garis keturunan jenius di arena terapung termasuk Dewi Bing Wei yang mendekat merasakan garis keturunan mereka bergetar. Dewi Bing Wei terkejut tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati dan terus menyerang Zhao Feng yang tidak bergerak. Dalam pandangannya, pemuda berambut biru yang awalnya berupa titik mulai membesar. Dia semakin dekat. Aura dari zaman kuno. Mungkinkah?
Suara dingin kuno terdengar di benak Zhao Feng dengan terkejut. Jika ada yang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa aura pudar dari patung batu ketiga tiba-tiba bangkit kembali. Patung batu langit ketiga adalah seorang ahli dari ras berbeda yang dibalut sisik hitam. Matanya biru dan seperti lubang tanpa dasar. Dia memegang tombak naga biru dan berdiri di atas naga iblis yang terbuat dari asap hitam. Di sekelilingnya ada nyala api yang mengeluarkan asap hitam. Melihat dari jauh dia tampak seperti seorang raja dari neraka saat dia mengamati langit. Raja iblis neraka ini tiba-tiba memancarkan cahaya dan sepertinya berjalan keluar dari kegelapan yang tak terbatas. Saat ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari patung batu membeku dan tampak membungkuk padanya. Pada saat yang sama Zhao Feng berhasil berinteraksi dengan penguasa niat energi mental neraka. Hahaha, pantas. Meskipun era besar kuno telah berakhir, kekuatan garis keturunan yang sunyi terus berlanjut dengan keberadaan alam semesta. Bahkan, ini, mampu bertarung dengan makhluk seperti ini adalah kemuliaan saya. Petik 2. Suara dominan terdengar di benak Zhao Feng. Zhao Feng merasa Dewi Bingwei berada dalam jarak 1 mil darinya dan tidak bisa menyeretnya keluar lebih lama lagi. Meskipun dia tahu bahwa patung batu penguasa neraka mungkin telah berpikir bahwa dia adalah orang lain, selama dia menerima kekuatan untuk berpindah keluar angkasa, dia akan senang untuk itu. Zhao Feng, kamu bajingan, mati! Dewi Bingwei berseru, dan tangannya menciptakan es Phoenix yang membekukan segalanya dalam jarak 1 mil. Saat itu juga segala sesuatu dalam radius 1 mil menjadi dunia es. Dinginnya yang menakutkan membuat para jenius termasuk beberapa generasi tua tergerak. Kekuatan pertarungan Dewi Bingwei bahkan sedikit lebih kuat dari tahap awal True Lord Rank sekarang. Makhluk macam apa yang menjadi pemilik dari patung batu ini? Semua orang yang menonton terkejut dengan kekuatan Dewi Bingwei. Zhao Feng merasakan rasa dingin menyelimuti kakinya dan darahnya hampir membeku. Sebuah sosok 900 lebih yard dilemparkan ke arena terapung. Sosok yang luar biasa itu seperti penguasa neraka yang mengeluarkan asap hitam dan berdiri di atas naga iblis. Asap hitam menutupi langit. Ya Tuhan, makhluk macam apa itu? Pemilik patung batu ini mungkin adalah dewa di zaman kuno. Hati penguasa di atas panggung melonjak. Banyak jenius di arena terapung tidak bisa bernafas dan sosok di belakang mereka gemetar. Dewi Bingwei menyerbu dan mengarahkan aliran es ke arah Zhao Feng. Meskipun serangannya telah dikirim, itu dihentikan oleh aura iblis yang kuat yang bahkan tidak memberinya ide untuk melawan. Zhao Feng merasa seolah-olah kekuatan misterius telah ditambahkan padanya dan langsung melelehkan es padanya. Dalam sekejap Zhao Feng telah menendang perut Dewi Bingwei dan yang terakhir meludahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Sebuah keburaman muncul sebelum dia mendarat. Seorang pemuda berambut biru turun dari langit dan menghancurkannya di bawah kakinya seperti dewa iblis. Bab 382 Koneksi Warisan. Kecepatan Zhao Feng saat itu begitu cepat sehingga beberapa True Lord Ranks bahkan tidak bisa melihatnya bergerak. Dewi Bingwei linglung. Niat energi mental dari patung batu langit itu sangat kuat dan meskipun pemiliknya telah jatuh, niat yang tersisa dari itu masih memberi Zhao Feng kekuatan misterius. Setiap patung batu mewakili mitos, dongeng, legenda. Di antara mereka ada beberapa tingkatan mulai dari puluhan yard hingga 100 yard dan 300 yard lainnya. Patung batu langit tertinggi mencapai hampir 1000 yard dan ketika pemiliknya masih hidup, kekuatan mereka tak terukur. Bahkan ketika mereka telah jatuh, mereka masih bisa turun melalui ruang dan waktu. Sosok Zhao Feng tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terkuat. Sosok bayangan hitam bersisik seperti bayangan raksasa di belakangnya membuat sosok lain di dekatnya bergetar. Misalnya, sosok Dewi Bingwei terus bergetar dan kekuatan yang bisa dia manfaatkan berkurang secara signifikan. Konyol, bajingan ini! Wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan penghinaan. Ketika dia mendongak, itu adalah bagian tengah dari kaki pemuda berambut biru dan Zhao Feng bahkan tidak peduli padanya. Sebaliknya pemahaman melintas di matanya saat dia berdiri diam. Kekuatan pemindahan ruang mengandung informasi dan kekuatan yang ratusan atau ribuan kali lebih dalam daripada warisan petirnya. Masalahnya adalah bahwa informasi dan kekuatan ini dikunci pada si jenius yang mereka turunkan, jadi tidak peduli seberapa dalam itu para jenius bisa memahaminya sedikit saja. Sungguh kemauan yang kuat, keterampilan bertempur dan penggunaan kekuatan. Zhao Feng hanya menyentuh informasi ini dan tertegun.
Namun, elemen patung batu langit ini bukanlah yang paling kompatibel dengan Zhao Feng, tetapi kekuatan dan auranya masih dapat membantu keadaan energi mental Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat tingkat energi mental Zhao Feng telah meningkat pesat dan mendekati puncak True Mystic Rank. Dalam dimensi mata kirinya, kolam yang membekukan mulai mencair dan riak air mencapai 2,9 meter. Ukuran kolam pembekuan terhubung ke tingkat energi mental Zhao Feng. Tingkat True Human Rank berada dalam 1 yard, True Mystic Rank dalam 3 yard, dan setelah 3 yard harus menjadi tingkat energi mental dari True Lord Rank. Zhao Feng merasa bahwa mata spiritual Lordnya memiliki aura yang dekat dengan sosok patung batu langit di belakangnya, seolah-olah berasal dari aura yang sama. Zhao Feng, dasar bajingan tak tahu malu.